Rela jadi kuli di luar negeri, istriku malah diusir keluargaku sendiri. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Anjas dan Ria adalah sepasang suami istri yang hidup dalam kemiskinan. Mereka tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Anjas seorang buruh tani, bekerja keras setiap hari untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Mereka punya 3 anak yang masih kecil-kecil, yang masing-masing membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Namun, kehidupan yang sulit membuat Anjas dan Ria harus berjuang lebih keras. Keluarga Anjas tidak pernah menyukai Ria. Mereka merasa Ria tidak pantas untuk Anjas. Yang menurut mereka, Anjas bisa mendapatkan wanita yang lebih baik. Ria kerap menerima perlakuan tidak menyenangkan dari mertuanya, namun dia bertahan demi anak-anaknya dan demi cinta yang dalam pada Anjas. Anjas sadar bahwa pekerjaannya sebagai buruh tani tidak cukup untuk memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya. Setelah berkali-kali berpikir dan berdoa, akhirnya Anjas memutuskan untuk bekerja di luar negeri. Keputusan ini sangat berat bagi Anjas, namun dia yakin ini adalah satu-satunya cara untuk mengubah nasib keluarganya. Keputusan untuk bekerja di luar negeri bukanlah sesuatu yang mudah bagi Anjas. Malam itu, setelah anak-anak mereka tertidur, Anjas duduk di depan rumah yang sederhana bersama Ria. Mereka memandangi bintang-bintang di langit malam, namun hati mereka dipenuhi oleh kegelisahan. Anjas menarik napas panjang lalu berkata dengan suara yang berat, "Ria, aku sudah memikirkan ini berulang kali. Rasanya aku harus pergi bekerja di luar negeri." Ria yang sedang menyisir rambut panjang anak perempuan mereka terhenti sejenak. Matanya membulat dan dengan suara bergetar ia menjawab, "Kenapa harus sejauh itu, Mas? Tidak bisakah kita tetap di sini bersama?" Anjas menundukkan kepalanya. "Aku tahu ini keputusan yang berat, tapi aku tidak ingin jauh darimu dan anak-anak. Bagaimanapun, pekerjaan di sini tidak cukup. Setiap hari aku bekerja dari pagi sampai malam, tapi apa yang kita dapat? Rasanya hidup kita tidak pernah berubah. Aku ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kalian." Ria menggenggam tangan Anjas erat-erat. Matanya mulai berkaca-kaca. "Mas, aku tidak butuh apa-apa selain bisa bersama denganmu. Kehidupan yang lebih baik tidak ada artinya jika kita harus berpisah." Anjas menatap mata Ria dengan penuh kesedihan. "Aku juga tidak ingin meninggalkanmu, tapi kalau aku tetap di sini, aku tidak akan pernah bisa memberikan masa depan yang layak buat anak-anak kita. Aku sudah mencoba segala cara, tapi hasilnya masih sama. Satu-satunya pilihan yang aku punya adalah pergi, Ria. Aku mohon, mengertilah." Air mata mulai mengalir di pipi Ria. Dia tahu bahwa Anjas tidak akan mengusulkan hal ini jika tidak ada pilihan lain. Dengan suara lirih, dia berkata, "Kalau begitu, aku hanya bisa mendukungmu, Mas. Tapi janji padaku, meskipun kita berjauhan, hati kita tetap akan selalu bersama." Anjas mengangguk, air mata juga mulai mengalir di wajahnya. "Aku janji, Ria. Aku akan selalu memikirkanmu setiap hari. Dan aku akan pulang secepatnya begitu aku bisa mengumpulkan cukup uang untuk bisa memulai hidup baru." Ria memeluk Anjas dengan erat, merasakan kehangatan tubuh suaminya yang mungkin akan ia rindukan selama bertahun-tahun ke depan. "Aku akan menunggumu, Mas. Aku akan menjaga anak-anak kita dan aku akan menjaga cinta kita. Kamu tidak akan pernah sendirian di sana." Anjas membalas pelukan Ria, berusaha menahan tangisnya. "Terima kasih, Ria. Kamu selalu menguatkanku. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang kita miliki. Aku akan bekerja sekeras mungkin agar kita bisa segera bersama lagi." Malam itu, mereka berdua berpelukan lebih lama dari biasanya, menikmati kehadiran satu sama lain sebelum perpisahan yang panjang. Dalam hati, Anjas berdoa agar Tuhan memberinya kekuatan untuk menghadapi semua tantangan yang ada di depan. Sementara dia berdoa agar keluarganya selalu dilindungi dan diberikan jalan yang terbaik, meski hatinya merasa berat, mereka tahu bahwa keputusan ini adalah langkah penting untuk masa depan mereka. Anjas berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai buruh di sebuah pabrik. Pekerjaannya berat dengan jam kerja yang panjang dan kondisi yang tidak selalu nyaman.
Namun Anjas tidak pernah mengeluh. Setiap kali dia merasa lelah atau rindu pada Ria dan anak-anaknya, dia mengingat tujuannya, yaitu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Setiap hari, Anjas bangun sebelum matahari terbit. Dia bekerja dengan giat sepanjang hari, bahkan mengambil shift tambahan jika ada kesempatan. Meski tubuhnya lelah, dia tetap semangat karena tahu bahwa setiap tetes keringatnya adalah untuk masa depan keluarganya. Selain bekerja, Anjas juga memilih untuk menjalankan puasa Senin Kamis secara rutin. Bukan hanya sebagai bentuk ibadah, tapi juga sebagai cara untuk menghemat pengeluarannya. Dengan berpuasa, Anjas bisa menekan biaya makan sehingga lebih banyak uang yang bisa dia kirimkan ke Ria. Suatu sore, setelah selesai bekerja, Anjas duduk di kamarnya yang sederhana. Dia merasakan lapar yang cukup menyiksa karena hari itu adalah hari Senin, dan dia sedang berpuasa. Meski demikian, Anjas merasa puas karena dia tahu bahwa pengorbanannya tidak akan sia-sia. Dalam surat yang ditulis kepada Ria malam itu, Anjas mencurahkan isi hatinya. Ria, cintaku yang ada di sana. Hari ini adalah hari Senin, dan seperti biasa aku berpuasa. Meski kadang lapar ini terasa berat, aku melakukannya dengan penuh keikhlasan. Setiap kali perutku kosong, aku mengingat senyum kalian, dan itu membuat rasa lapar ini tak berarti. Ria, aku berharap uang yang aku kirimkan cukup untuk kebutuhan kalian di sana. Aku berusaha sebaik mungkin untuk mengirim lebih banyak setiap bulannya. Tolong gunakan untuk keperluan kalian. Jangan sampai kamu dan anak-anak merasa kekurangan. Aku tahu hidup di sini tidak mudah, tapi aku berjanji akan bertahan demi kalian. Aku ingin kalian hidup lebih baik dari sebelumnya. Berdoalah untuk Ria agar aku selalu diberi kekuatan dan kesabaran. Aku rindu kalian setiap hari, tapi aku yakin bahwa pengorbanan ini akan membawa kebahagiaan bagi kita semua suatu hari nanti. Malam itu Anjas tidur dengan rasa damai, meski rindu di hatinya semakin kuat. Dia percaya bahwa setiap kali dia berpuasa, setiap kali dia menahan lapar, dia semakin dekat dengan tujuan utamanya. Ria dan anak-anaknya selalu ada dalam pikirannya, menjadi sumber kekuatan yang tak pernah padam. Bulan demi bulan berlalu dan Anjas terus bekerja dengan giat. Setiap kali menerima gaji, dia langsung mengirimkan sebagian besar ke Ria. Dalam setiap paket kiriman, dia selalu menyelipkan surat singkat, memberitahu Ria tentang keadaannya dan mengingatkannya untuk tetap kuat dan sabar. Waktu terus berjalan, hari berganti bulan, dan bulan berganti menjadi tahun. Sudah 2 tahun berlalu sejak Anjas meninggalkan desanya untuk bekerja di luar negeri. Di tengah kesibukan dan rutinitas yang berat, kerinduan yang mendalam mulai menggerogoti hatinya. Setiap malam, setelah pulang dari kerja, Anjas duduk sendirian di kamar sempitnya, memikirkan Ria dan anak-anak mereka. Setiap kali mendengar suara anak-anak bermain di sekitar tempat tinggalnya, hati Anjas teriris. Ia merindukan tawa riang anak-anaknya, senyum hangat Ria dan suasana hangat di rumah mereka yang sederhana. Namun Anjas menahan semua itu. Ia tahu bahwa kerinduan ini adalah ujian dan ia harus bertahan demi impian mereka untuk hidup yang lebih baik. Pada malam-malam tertentu ketika kerinduan terasa terlalu berat untuk ditanggung, Anjas mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat tahajud. Di saat sujud, ia berlama-lama merasakan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengadukan segala kesedihannya dan memohon kekuatan. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui segala yang ada di dalam hatiku. Engkau tahu betapa rindunya hamba kepada istri dan anak-anak hamba, ya Allah. Berikanlah hamba kekuatan untuk menahan rindu ini. Hamba tidak ingin kembali ke kampung sebelum bisa membawa kebahagiaan untuk mereka. Jadikanlah hamba kuat dan tabah menjalani semua ini, ya Allah. Lindungilah istri dan anak-anak hamba di sana. Jauhkanlah mereka dari segala kesulitan dan bahaya. Amin. Selesai sholat, Anjas duduk bersila dengan Al-Quran di tangannya. Dia membaca ayat-ayat suci dengan hati yang penuh harapan, mencari ketenangan dan petunjuk. Setiap ayat yang dia baca, setiap zikir yang dia ucapkan adalah doanya untuk Ria dan anak-anak. Anjas tahu hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia bisa mendapatkan kekuatan untuk terus berjuang di perantauan. Sementara itu di kampung halaman, Ria juga merasakan kerinduan yang sama. Setiap malam setelah anak-anak tidur, Ria mengambil mukenanya dan melaksanakan sholat hajat.
Dalam sujudnya, ia juga mengadukan segala kegelisahan dan kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Suamiku jauh di sana, bekerja keras demi kami. Ya Allah, jagalah dia, berikanlah dia kekuatan dan kesehatan, lindungi dia dari segala mara bahaya. Ya Allah, jika Engkau mengizinkan pertemukan kami kembali dalam keadaan yang lebih baik, aku rindu padanya ya Allah. Berikanlah aku kesabaran dan ketabahan untuk menunggu kepulangannya. Amin. Setiap kali Ria selesai sholat, ia duduk di depan foto keluarga mereka yang tersimpan rapi di sudut ruangan. Dia memandang foto Anjas yang tersenyum bahagia dan air matanya mengalir. Namun Ria selalu berusaha tersenyum kembali, mengingat janji yang mereka buat untuk tetap kuat demi anak-anak. Di setiap waktu sholat, Ria dan Anjas sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungan, kekuatan, dan ketabahan. Meski jarak memisahkan mereka ribuan kilometer, hati mereka tetap saling terhubung dalam doa-doa yang tak pernah putus. Mereka percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa mereka, dan bahwa ujian ini hanyalah sementara. Anjas bertahan di perantauan, terus bekerja dengan giat, menyimpan setiap rupiah yang bisa dia kumpulkan. Setiap kali dia merasa rindu yang sangat dalam, dia ingat doa-doanya dan janji yang dia buat kepada Ria, bahwa suatu hari nanti mereka akan bersama lagi dengan kehidupan yang lebih baik. 3 tahun pun berlalu sejak Anjas meninggalkan desanya. Di negeri orang, Anjas telah bekerja keras, menabung setiap rupiah yang bisa dia kumpulkan, dan kini dia merasa waktunya telah tiba untuk pulang. Tabungannya sudah cukup untuk memulai hidup baru, dan dia yakin bahwa keputusannya untuk bekerja di luar negeri akan membawa perubahan besar bagi keluarganya. Dengan hati yang penuh harap, Anjas memutuskan untuk pulang tanpa memberitahu Ria dan anak-anaknya. Dia ingin memberi kejutan, ingin melihat ekspresi bahagia di wajah mereka ketika dia muncul di depan pintu rumah. Anjas membayangkan betapa hangatnya pelukan Ria, betapa riangnya anak-anak berlari menyambutnya, betapa bahagianya mereka ketika melihat dia kembali dengan keadaan yang lebih baik. Dalam perjalanan pulang, hati Anjas berdebar-debar. Setiap kilometer yang dia tempuh, setiap stasiun yang dia lewati, semakin mendekatkan dia pada momen yang telah lama dia impikan. Dalam benaknya, Anjas membayangkan rumah mereka yang kini mungkin sudah lebih baik berkat uang yang dia kirimkan selama ini. Dia membayangkan Ria yang mungkin sudah lebih tenang karena masa-masa sulit mereka telah berlalu. Ketika kendaraan yang ditumpangi Anjas mulai mendekati desa kecilnya, hatinya semakin bergejolak. Dia sudah bisa melihat jalan-jalan yang dulu sering dia lewati, rumah-rumah yang tampak akrab, dan akhirnya pintu gerbang desa tempat dia tumbuh besar. Anjas tidak sabar untuk melihat rumahnya, memeluk anak-anaknya, dan melihat senyum bahagia di wajah Ria. Anjas melangkah keluar dari kendaraan, menghela nafas panjang sambil memandang langit desanya yang cerah. Dia berjalan perlahan menuju rumahnya, membayangkan segala kebahagiaan yang menantinya di sana. Setiap langkah yang dia ambil dipenuhi dengan harapan dan kegembiraan, membayangkan momen-momen indah yang akan segera terjadi. Tapi, di balik kegembiraan itu, ada juga sedikit kekhawatiran. Akankah segalanya berjalan sesuai dengan yang dia bayangkan? Namun, Anjas menepis semua pikiran negatif itu, yakin bahwa apa yang dia lakukan selama ini adalah demi kebaikan keluarganya. Kejutan yang dia persiapkan akan menjadi momen yang tak terlupakan bagi mereka semua. Namun ketika Anjas tiba di desanya, dia dikejutkan oleh pemandangan yang tidak bisa dia bayangkan. Rumahnya yang dulu kecil dan sederhana kini sudah besar, tampak lebih megah. Di dalam rumah terlihat keluarga besar Anjas, orang tua dan saudara-saudaranya semuanya berkumpul. Tetapi ada satu yang hilang, Ria dan anak-anaknya tidak terlihat dimanapun. Anjas merasa ada yang tidak beres, dia mulai mencari-cari, bertanya kepada orang-orang di desa. Namun jawaban yang dia terima semakin membuat hatinya hancur. Anjas berjalan dengan langkah cepat, hampir berlari meninggalkan rumah yang dulu ia sebut sebagai tempat tinggalnya. Kepalanya penuh dengan kemarahan, kebingungan, dan kepedihan yang tak bisa dia kendalikan. Bagaimana mungkin keluarganya sendiri bisa melakukan hal seperti itu? Mengusir istri dan anak-anaknya dari rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan mereka. Anjas merasa seolah-olah hatinya terkoyak, dan hanya satu hal yang ada di pikirannya saat ini, menemukan Ria dan anak-anaknya.
Setelah berjalan tanpa arah selama beberapa saat, Anjas memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya. Dia tidak bisa pergi begitu saja tanpa mendengar penjelasan lebih jelas dari mereka. Dia butuh jawaban. Ketika dia tiba di depan rumah, dia langsung masuk tanpa mengetuk, menandakan betapa marah dan kecewanya dia. "Ayah, ibu," teriak Anjas dengan suara yang bergetar. "Aku butuh penjelasan sekarang juga. Kenapa kalian mengusir Ria dan anak-anakku?" Kedua orang tuanya yang masih berdiri di ruang tamu terlihat terguncang melihat Anjas kembali dengan amarah yang begitu nyata di wajahnya. Ayahnya mencoba berbicara, namun suaranya terdengar lemah dan tidak meyakinkan. "Anjas, nak, tolong dengarkan kami dulu," kata ayahnya. Namun Anjas memotongnya dengan keras. "Dengarkan apa, ayah? Dengarkan bagaimana kalian tega menghancurkan hidupku. Bagaimana kalian tega menghancurkan hidup Ria dan anak-anakku." Anjas menatap ayahnya dengan tatapan yang penuh dengan kekecewaan dan luka. Ibu Anjas yang masih terisak-isak mencoba mendekati putranya. "Nak, kami melakukannya demi kebaikanmu. Kami pikir uang yang kamu kirimkan akan lebih baik digunakan untuk keluarga besar ini. Kami tidak ingin Ria menghabiskan semuanya. Kami tidak percaya dia bisa mengelola keuangan dengan baik." Anjas merasa dadanya semakin sesak mendengar alasan ibunya. "Demi kebaikanku." Dia mengulang dengan suara rendah yang penuh dengan sarkasme. "Bagaimana mungkin ini untuk kebaikanku kalau kalian mengusir istri dan anak-anakku dari rumah? Apa kalian tahu bagaimana hidup mereka sekarang? Apa kalian pernah berpikir apa yang terjadi pada mereka setelah kalian usir?" Ayahnya mencoba menengahi dengan nada yang sedikit lebih tegas. "Kami tahu Ria orang yang baik, Anjas, tapi kami juga khawatir. Kamu sudah bekerja keras di luar negeri. Kamu tidak ingin uangmu terbuang sia-sia. Kami ingin memastikan bahwa keluarga besar ini bisa bertahan." "Bertahan? Kalian mengorbankan Ria dan anak-anakku demi bertahan? Demi uang?" Anjas menjerit dengan penuh amarah. Air mata mulai menggenang di matanya, menandakan betapa dalam luka yang dirasakan. Ibu Anjas yang kini menangis lebih keras mencoba memegangi tangan Anjas. "Kami tidak tahu akan menjadi seperti apa ini. Kami pikir dia akan mencari tempat lain, mungkin bersama keluarganya sendiri. Kami tidak bermaksud membuatnya menderita." Anjas menepis tangan ibunya dengan kasar. "Kalian tidak tahu, atau kalian tidak peduli. Ria tidak punya siapa-siapa selain aku. Kalian harusnya merawat mereka, melindungi mereka, bukannya membuang mereka seperti sampah." Ayahnya akhirnya duduk, terlihat lelah dan tua. "Anjas, kamu sudah tua. Kamu tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami hanya berpikir bahwa ini yang terbaik untuk semua orang." "Terbaik untuk semua orang?" Anjas mengulang lagi, kali ini dengan suara yang hampir tak terdengar karena emosi yang tertahan. "Tidak, ayah. Ini terbaik hanya untuk kalian. Kalian menghancurkan keluarga kecilku. Demi kenyamanan kalian sendiri. Demi kepentingan kalian sendiri. Dan sekarang aku yang harus membayar semuanya." Anjas berdiri di depan orang tuanya, matanya berkaca-kaca namun penuh dengan tekad. "Aku tidak akan memaafkan ini. Aku akan pergi mencari Ria dan anak-anakku. Aku tidak akan berhenti sampai aku menemukan mereka. Dan setelah itu kalian tidak akan pernah melihatku lagi." Dengan kata-kata itu, Anjas berbalik dan pergi meninggalkan rumah untuk kedua kalinya. Namun kali ini dia pergi dengan hati yang hancur. Dia tahu bahwa menemukan Ria dan anak-anaknya mungkin akan menjadi tugas yang sangat sulit. Tapi dia tidak peduli. Dia harus menemukan mereka, harus membawa mereka kembali, dan harus menebus semua kesalahan yang telah terjadi. Di tengah langkahnya yang cepat dan penuh emosi, air mata akhirnya jatuh dari mata Anjas. Dia menangis karena rasa bersalah, marah dan hancurnya kepercayaan pada keluarganya sendiri. Tetapi dia tahu satu hal, dia akan melakukan apapun yang perlu untuk menemukan Ria dan anak-anaknya dan memperbaiki hidup mereka yang hancur akibat pengkhianatan ini. Berbulan-bulan telah berlalu sejak Anjas meninggalkan desanya dengan tekad bulat untuk menemukan Ria dan anak-anaknya. Pencariannya membawanya melintasi berbagai kota, bertemu dengan banyak orang yang tidak dikenalnya. Namun tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk tentang keberadaan keluarganya. Setiap malam Anjas tidur dengan perasaan putus asa yang semakin menghimpit. Tapi dia tidak pernah menyerah. Harapan untuk menemukan keluarganya adalah satu-satunya hal yang membuatnya terus berjalan.
Pada suatu sore yang mendung, di sebuah kota yang jauh dari desanya, Anjas sedang berjalan di trotoar ketika ia mendengar suara serak seorang anak yang menyanyikan lagu sedih di pinggir jalan. Suara itu lembah tetapi penuh dengan kesedihan yang mendalam, membuat hati Anjas tersentuh. Dia menoleh dan melihat seorang anak kecil dengan pakaian lusuh, tubuh kurus, dan wajah yang tampak begitu familiar. Anjas berhenti di tempat. Hatinya berdebar, ada sesuatu dalam diri anak itu yang membuatnya tidak bisa berpaling. Dengan langkah yang ragu, Anjas mendekati anak itu. Matanya meneliti setiap wajahnya. Semakin dekat, dia semakin jelas bahwa anak ini adalah salah satu dari anak-anaknya. Salah satu yang telah dia tinggalkan 3 tahun yang lalu. "Dik," panggil Anjas dengan suara bergetar, mencoba menahan air matanya. "Siapa namamu?" Anak itu berhenti bernyanyi dan menoleh ke arah Anjas dengan mata yang penuh keletihan. "Aku Dito, Om," jawab anak itu dengan suara pelan. Anjas hampir tidak bisa menahan tangisnya. "Dito, ini ayah, Nak. Ini ayah Anjas." Dito memandang Anjas dengan mata yang penuh kebingungan, seolah mencoba mengenali wajah di depannya. "Ayah," gumam Dito, matanya mulai membesar. Ayah Anjas." Anjas mengangguk. Air matanya akhirnya jatuh. "Iya, Nak, ini ayah. Maafkan ayah telah meninggalkan kalian." Dito hanya berdiam, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Wajahnya yang masih polos menunjukkan campuran antara keterkejutan dan kebahagiaan. "Ayah, benar ini ayah. Ibu selalu bilang ayah akan pulang, tapi kamu tidak tahu kapan." Anjas meraih Dito dan memeluknya erat. Air matanya membasahi pundak kecil anak itu. "Maafkan ayah, Dito. Ayah harusnya ada di sini buat kalian. Ayah sangat menyesal." Dito pun menangis dalam pelukan Anjas. Menangis karena kerinduan yang telah lama ia pendam. Menangis karena beban hidup yang terlalu berat untuk anak seusianya. "Ayah, ibu sakit ayah. Ibu bilang ibu kangen ayah. Tapi kamu tidak tahu ayah di mana." Anjas melepaskan pelukannya sedikit, menatap wajah anaknya yang kini basah oleh air mata. "Ibu sakit. Di mana ibu sekarang, Nak? Bawa ayah ke tempat ibu sekarang." Dito mengangguk, masih terisak. "Kami tinggal di gubuk reot di pinggir kota, ayah. Ibu sudah lama sakit. Kamu tidak punya uang untuk membawanya ke dokter." Mendengar itu, hati Anjas seakan hancur berkeping-keping. Bayangan Ria yang menderita dan kesakitan tanpa siapapun untuk merawatnya menghantui pikirannya. "Ayo, Nak, bawa ayah ke sana sekarang juga," desak Anjas. Suaranya terdengar penuh kegelisahan. Dito segera memimpin jalan, berlari kecil dengan Anjas mengikuti di belakangnya. Hujan mulai turun rintik-rintik, seolah langit ikut merasakan kesedihan yang menyelimuti hati Anjas. Mereka berjalan melewati gang-gang sempit, keluar dari pusat kota, hingga akhirnya tiba di sebuah area kumuh di pinggiran kota. Di sana, di antara rumah-rumah kumuh lainnya, berdiri sebuah gubuk reot yang hampir runtuh. Atapnya berlubang, dinding terbuat dari papan-papan kayu yang sudah lapuk. Dito berdiri di depan gubuk itu dan menoleh ke Anjas dengan mata penuh kesedihan. "Inilah tempat kami tinggal, ayah," kata Dito dengan suara yang hampir tidak terdengar. Anjas menelan ludah. Matanya tak bisa berpaling dari gubuk itu. "Di sinikah ibu tinggal selama ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Dito mengangguk. "Iya, ayah. Kami tidak punya tempat lain. Ibu selalu bilang bahwa yang penting kami masih bisa bersama walaupun hidup susah." Anjas tidak bisa lagi menahan air matanya. "Maafkan ayah, Nak. Maafkan ayah telah meninggalkan kalian hidup dalam kondisi seperti ini." Dengan tangan yang gemetar, Anjas membuka pintu gubuk itu. Di dalam, di atas tikar oseng yang diletakkan di atas tanah, terbaringlah Ria. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus kering, dan matanya terpejam, seolah-olah dia sedang beristirahat. Namun napasnya terdengar lemah, menandakan bahwa dia sedang melawan sakit yang mungkin sudah lama dia derita. Ria ini aku, Anjas," panggil Anjas dengan suara yang penuh dengan kesedihan. Ria membuka matanya perlahan, matanya yang lemah mencoba fokus pada sosok di depannya. Ketika dia akhirnya mengenali Anjas, air mata mengalir di pipinya yang kurus. "Anjas, benarkah ini kamu?" Suaranya hampir tak terdengar, penuh dengan kerinduan dan kelegaan. Anjas segera mendekat berlutut di samping Ria, memegang tangan istrinya yang lemah.
Iya Ria, ini aku. Maafkan aku. Maafkan aku telah meninggalkanmu. Maafkan aku atas semua penderitaan ini. Ria tersenyum lemah, meskipun air matanya masih mengalir di wajahnya. Kamu kembali, itu yang paling penting. Anjas, aku tahu kamu akan kembali. Anjas memeluk Ria dengan lembut, menahan isak tangisnya. Aku akan membawamu ke dokter ya. Kamu akan sembuh, kita akan melewati semua ini bersama-sama. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi, aku berjanji. Ria hanya mengangguk pelan, kekuatannya tampak sudah sangat terkuras. Terima kasih Anjas, aku selalu percaya pada kamu. Aku selalu menunggu kamu. Anjas mengusap air mata di wajah Ria dengan lembut, hatinya penuh dengan rasa bersalah dan cinta yang begitu mendalam. Maafkan aku Ria, aku akan menebus semuanya. Kita akan mulai hidup baru bersama di tempat yang lebih baik. Dengan tekad yang kuat, Anjas membawa Ria keluar dari gubuk itu. Dengan Dito mengikuti mereka di belakang. Meski perjalanan mereka belum berakhir, Anjas tahu bahwa dia tidak akan terhenti sampai dia berhasil membawa keluarganya keluar dari penderitaan ini dan membangun kembali kehidupan yang lebih baik untuk mereka semuanya. Anjas merasa sangat bersalah. Selama ini dia berpikir bahwa dengan bekerja di luar negeri, dia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Tapi kenyataannya, pengorbanannya justru membawa penderitaan bagi istri dan anak-anaknya. Tidak ingin kehilangan Ria, Anjas segera membawa istrinya ke rumah sakit. Dia menggunakan semua uang yang dia tabung selama bekerja di luar negeri untuk memastikan Ria mendapat perawatan terbaik. Setelah beberapa bulan dalam perawatan intensif, kondisi Ria perlahan-lahan mulai membaik. Namun Anjas tahu bahwa mereka tidak bisa kembali ke desa. Keluarganya telah menghancurkan kepercayaan dan harapannya. Oleh karena itu, Anjas memutuskan untuk membawa Ria dan anak-anaknya ke luar negeri, ke tempat di mana mereka bisa memulai hidup baru, jauh dari segala kesulitan yang pernah mereka alami. Di negeri yang baru, Anjas dan Ria memulai kehidupan yang berbeda. Mereka bekerja sama, membangun kembali keluarga mereka dari awal, dan yang terpenting, mereka belajar untuk menghargai setiap detik yang mereka miliki bersama. Cinta mereka telah diuji oleh waktu dan cobaan. Akhirnya menemukan tempat yang damai untuk tumbuh dan berkembang.